Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Apakah kalian bahagia hari ini? Tentu dong. Kan hari ini kita akan menambah wawasan dengan literasi tentang kisah teladan. Kisah dua orang saleh dan seguci emas. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu meneladani sikap orang soleh. Pada kisah ini, sikap yang paling menonjol yang harus kita teladani adalah tentang kejujuran. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qataltum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi ahdillahi aufu. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Artinya, apabila kamu berbicara, bicaralah dengan jujur, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Kisah dua orang saleh dan seguci emas. Alkisah di masa lalu sebelum era keislaman hidup dua orang saleh yang sangat waro. Mereka sangat jujur, amanah, dan tak mudah terperdaya oleh harta dunia. Keduanya pun kemudian dipertemukan dalam sebuah muamalah. Suatu hari, dua pria saleh itu bertransaksi jual beli tanah. Seorang membeli sebidang lahan dari seorang lain. Kesepakatan terjalin. Keduanya pun bertransaksi kemudian berpisah. Beberapa hari berikutnya, pria yang membeli tanah mendatangi si penjual. Bukan untuk komplain tentang tanah yang ia beli, melainkan ia ingin memberikan seguci emas. Ada apa gerangan? Bukankah dia sudah membayar tunai tanah sesuai perjanjian jual beli? Ternyata si pembeli telah menemukan seguci emas itu terpendam di bawah tanah yang ia beli. Saat menggalinya, emas-emas itu ditemukan. Ia pun bermaksud mengembalikan emas itu karena dipikirnya emas itu merupakan harta si pemilik tanah yang lupa tak diambil ketika menjual tanah. Ambillah emasmu, aku hanyalah membeli tanah darimu, bukan membeli emas, ujar si pembeli kepada si pemilik tanah. Namun ternyata seguci emas itu bukan milik si penjual. Ia hanyalah pemilik tanah itu, bukan beserta emas di dalamnya. Ia pun baru tahu bahwa di bawah lahannya terpendam harta yang jumlahnya banyak itu. Seperti halnya kejujuran si pembeli menemukan harta terpendam. Si pemilik tanah pun berkata jujur bahwa dia bukan pemilik emas itu. Ia pun menyerahkan kembali emas itu pada si pembeli. Aku menjual tanah kepadamu beserta isinya, ujar si pemilik tanah. Inilah sikap orang saleh. Mereka bukan berebut harta seperti kebanyakan orang. Keduanya justru saling menyerahkan harta itu karena takut harta itu bukanlah hak mereka. Kebingungan pun melanda mereka. Akhirnya, keduanya menemui seorang qadhi atau hakim untuk memutuskan perihal seguci emas itu. Mendengar kisah keduanya, qadhi pun kebingungan. Namun, ia takjub
pada orang-orang saleh yang sama-sama berakhlak mulia. Qadi pun seorang yang bijak, ia tidak mungkin sembrono memutuskan sesuatu. Ia kemudian berpikir keras untuk memecahkan masalah keduanya seadil-adilnya. Sang qadi pun kemudian menemukan sebuah solusi yang akan menyenangkan kedua pihak. Ia pun bertanya pada dua pria saleh itu, "Apakah kalian berdua memiliki anak?" tanyanya. Seorang berkata, "Saya memiliki seorang anak laki-laki," ujarnya. Sementara seorang yang lain berkata, "Saya memiliki seorang anak perempuan," tuturnya. Maka diputuskanlah perkara yang sangat agung. Qadi berkata, "Nikahkanlah anak-anak kalian itu dan berilah mereka kecukupan dengan seguci emas ini. Bersedekahlah kalian dengan harta ini." Putus qadi. Giranglah keduanya dengan putusan tersebut. Kedua orang saleh itu sangat gembira akan menjadi besan. Maka dilangsungkanlah pernikahan putra-putri dari bapak-bapak yang saleh. Anak-anak mereka pun pasangan yang pas, saleh dan saleha. Pasangan itu membangun rumah tangga dengan harta seguci emas itu. Kedua pria saleh itu pun gembira. Kisah tersebut kurang lebih diambil berdasarkan dari kabar Rasulullah melalui hadisnya. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Bukhari dari Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Derajat hadis pun sahih. Kisah tersebut benar adanya pernah terjadi di masa lampau dengan Rasulullah sebagai pembawa kabar. Dua pria salih telah menjadi teladan bagaimana muslimin bersikap waro. Mereka bersikap sangat hati-hati pada hal yang belum jelas halal dan haramnya. Tak jelas bagi mereka kehalalan seguci emas itu bagi mereka, meski harta itu sangat menggiurkan. Mereka pun meninggalkan syubhat harta itu. Dalam hadis Arba'in disebutkan, dari Nu'man bin Bashir, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara yang samar atau syubhat. Tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka ia membersihkan din dan kehormatannya. Barang siapa yang terjatuh ke dalam syubhat, berarti dia jatuh ke dalam perkara yang haram." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian kisah teladan tentang kisah dua orang solih dan seguci emas. Dari kisah tersebut, kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran. 1. Tanamkan kejujuran dalam hidup. Yang kedua, kejujuran membawa keberuntungan. Yang ketiga, putuskan perkara dengan bijaksana. Yang keempat, hidup harus hati-hati dari hal yang membawa kita kepada sesuatu yang haram. Selanjutnya, tugas kalian adalah ceritakan kembali kisah tersebut di buku literasi dan jadikan karya literasi yang rapih dan bagus. Nanti ketika masuk, silahkan dibawa. Berlomba-lombalah membuat karya sebagus-bagusnya. Demikian dari Ibu Guru, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.